Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Hacker Rank. Kita sudah sampai pada soal anagram. Kita lihat soalnya. Di sini penjelasan soalnya, di deskripsinya ada two string, dua buah string A dan B disebut anagram jika mereka mengandung karakter yang sama dengan frekuensi yang sama, meskipun posisinya berbeda ya. Untuk tantangan ini kita akan diuji. Jadi teksnya, karakternya tidak kayak sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil disamakan ya. For example, the anagram of cat. Cat ini adalah anagram dari CAT, ACT, TAC, TCA, ATC, CTA. Jadi kita ignore case ya, kita tidak memperdulikan huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian deskripsi fungsinya. Complete the is anagram function. Jadi kita diminta untuk melengkapi fungsi is anagram in the editor, di editor ini. Kemudian is anagram has the following parameter, punya parameter berikut ini, dua parameternya. Parameter pertama adalah string A, parameter kedua adalah string B. Kemudian return-nya adalah boolean, jadi return-nya 1 boolean. Case insensitive anagram. Case insensitive ya, case insensitive anagram. Jika dia merupakan anagram tanpa mempedulikan huruf besar kecilnya, maka jika dia merupakan anagram tanpa mempedulikan huruf besar kecilnya, kita akan return dia true. Kalau dia bukan anagram, kita return false. Input format, the first line contain string A, second line contain string B. Jadi baris pertama berisi string A, baris kedua berisi string B. Kemudian constraint-nya, batasan inputnya, satu lebih kecil daripada len A atau len B, lebih kecil daripada 50. Jadi nilai len A dan len B ini adalah panjang stringnya itu lebih kecil dari 50 ya. Paling kecil 1 dan lebih kecil dari 50, lebih kecil sama dengan 50. Kemudian string A dan string B consist of English, terdiri dari alphabetic English A sampai Z ya. Kemudian the comparison dan be case sensitive. Perbandingannya tidak harus case sensitive ya. Jadi bisa saja kita memasukkan jumlah huruf yang berbeda dan jumlah karakter panjangnya bisa saja berbeda ya antara string A dan string B juga. Sampel outputnya di sini anagram, kemudian margana, kemudian outputnya adalah anagram karena kedua ini adalah anagram ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Di dalam kata anagram dan margana ini dia frekuensi hurufnya sama. Maksudnya bagaimana? Dalam kata anagram dan margana ini ada sebanyak 3 huruf A, 1 huruf G, 1 huruf N, 1 huruf M, dan 1 huruf R. Jadi frekuensi karakternya sama. Meskipun posisinya berbeda-beda ya, anagram dan margana. Oke, seperti itu. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan membutuhkan fungsi char add untuk membaca karakter pada posisi tertentu. Kalau yang video sebelumnya saya gunakan substring, indeks awal dan indeks akhir. Di sini kita sebenarnya bisa gunakan function char add ya, untuk membaca karakter pada indeks tertentu. Cukup satu karakter saja pada indeks tertentu. Kemudian di sini juga kita akan butuh map, sebuah map ini, sebuah struktur data map sudah disediakan di Java. Inputnya seperti ini. Map key, value, tipenya generic, map key, value. Tipenya ini bisa apa saja sebenarnya, tapi nanti kita gunakan karakter, frekuensi ya, karakter apa, frekuensinya berapa. Jadi kalau frekuensi tipenya integer. Penggunaannya bisa dilihat di tutorial Java tutorial point dan sebagainya. Oke, kita langsung gunakan saja nanti. Baik, jadi kita diminta untuk melengkapi fungsi yang ini, fungsi is anagram. Kita lengkapi dulu. Pertama kita pastikan bahwa dia punya panjang yang sama. Jadi pertama kita buat di sini boolean result atau hasil result. Kita beri nilai dia awalnya sama dengan true ya. Kemudian jika A 0, kita buatkan di sini jika A sama dengan 0 pemeriksaan parameternya, atau B sama dengan 0, atau A dot equals jika usernya menginput nilai 0, atau
B-nya juga kosong, equals ini, maka kita akan langsung throw dia, throw new, jadi ini ada legal input yang illegal argument exception. Oke, seperti itu. Kemudian jika a.len jika panjangnya tidak sama dengan panjang dari jika a.len tidak sama dengan panjang B, jika panjang string A tidak sama dengan b.len, maka tidak perlu dihitung sebenarnya. Kalau dia panjangnya tidak sama, kita langsung saya buat resultnya sama dengan false. Kita bisa langsung keluar dari function result sama dengan false, seperti ini. Kemudian else, jadi kita harus pastikan dulu panjang kedua string ini sama, baru kita bisa hitung dia sebagai anagram atau bukan. Nah, kemudian karena kita tadi melakukannya dengan cara case insensitive, dia tidak perlu huruf besar huruf kecilnya, maka kita rubah saja dulu semua menjadi huruf kecil saja semuanya. Berarti kita konversi ini A sama dengan A to lowercase, kita konversi dia menjadi huruf kecil, to lowercase, seperti ini. Untuk B nya juga seperti itu, B sama dengan B titik, copy saja, to lowercase. Oke, kedua hurufnya sudah kita konversi menjadi lowercase. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah struktur data map seperti ini. Ya, konstruktornya adalah ini. Ya, kita buatnya dengan cara seperti ini. Mana? Tidak ada konstruktornya. Bisa kita lihat dari model ininya saja. Oke. Kita langsung buat saya di sini. Kita impornya dari Java util map impor dulu. Oh, kita tidak bisa impor di sini. Kita tidak boleh mengetikkan sesuatu di atas. Kalau tidak boleh, kita bisa tulis langsung saya di sini. Cara membuat mapnya Java titik util titik map. Kemudian kita masukkannya tipe ini, tipe pembungkus wrapping dari karakter jadi karakter. Begitu juga integernya, kita gunakan tipe wrappingnya integer seperti ini, bukan tipe data primitifnya. Kita beri nama di sini map A sama dengan new Java util map. Seperti ini. Buka kurung, balas kurung, titik koma. Saya panjangkan dulu. Oke. Jadi ini karakter, nanti kita akan menyimpan pasangan dari karakter apa, frekuensinya berapa. Ini karakternya, yang ini frekuensinya. Jadi kita mau tahu frekuensi kemunculan dari setiap karakter yang ada di sini. Misalnya tadi huruf A-nya berapa gitu kan. A-nya berapa, G-nya berapa. Oke, kita buat lagi untuk yang kedua, untuk yang B. Java map B untuk string yang B. Kemudian hasmap new hasmap. Oke. Kemudian kita akan melakukan penyisiran. Kita akan melakukan penyisiran dari, karena kita sudah bisa pastikan tadi ya panjang string A dengan B itu sama, maka kita buat penyisiran for integer i sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil dari panjang string a.len titik koma i plus plus. Oke, kita akan melakukan penyisiran dan setiap kita menemukan huruf kita masukkan dia ke dalam map. Nah, kemudian kita di sini kita buat karakternya char a sama dengan char add. Kita gunakan fungsi char add a titik char add yang berada pada indeks ke i.
Begitu juga char B. Kita copy saja ini. Char B adalah karakter yang berada pada indeks i di string B. Seperti ini. Kemudian kita periksa. Kita melakukan pemeriksaan ini. Jika karakter A ini, jika dia tidak ada di dalam karakter A, atau jika dia tidak ada dalam karakter A, jika dia sebelumnya belum dimasukkan ke dalam map ini, cara fungsinya adalah jika map A tidak mengandung karakter ini, char A, buat fungsinya seperti ini, buat logikanya seperti ini ya, map A titik contains K. Jadi model konstruktornya tadi ya pasangan dari K dan ini ya, K dan value. Ini K-nya K, kemudian ini V-nya value. K value pairs, pasangan K dan nilai. Oke, kita periksa apakah K char A ini sudah pernah dimasukkan ke dalam map A. Jadi cara bertanya seperti ini. Map A contains K, kemudian buka kurung di sini char A. Begini. Kita memeriksa apakah dia sudah pernah dimasukkan ke dalam map A. Kalau tidak, jadi ini saya logika tidak ya. Jika tidak, maka saya akan menambahkan ini char A ke dalam map A. Jadi caranya adalah map A titik put, kemudian buka kurung, kita masukkan dia di situ char A. Yang mula-mula kita beri nilainya, value-nya atau frekuensinya kita beri sama dengan 1. Seperti ini, titik koma. Nah, kemudian else-nya artinya apa? Jika dia sudah ada memang sudah pernah ada char A di dalam map ini, maka kita sisa menambahkan saja karakternya. Kita buat di sini integer int frekuensi, bisa pakai int frekuensi sama dengan, harus pakai integer karena getnya ini integer juga. Kita buat integer saja dulu. Integer frekuensi sama dengan map A titik get karakter, get char A, dia langsung mengambil value-nya ya. Kemudian kita masukkan lagi nih map output lagi, map output. Ini lupa titik komanya, jangan lupa titik koma. Put char A, tapi frekuensinya di sini kita plus frekuensi, jangan lupa titik komanya. Oke, ini untuk karakter A. Untuk karakter B nya kita bisa buat komentar di sini. Untuk karakter A, kemudian untuk karakter B nya kita copy saja ini, copy lalu modifikasi pelan-pelan. Untuk karakter B, nah di sini diganti map B. Jika map B contains char B, maka map B put. Jika dia tidak mengandung karakter B, maka masukkan karakter B dan beri frekuensinya 1. Frekuensinya, kalau dia else-nya, kalau dia sudah mengandung karakter B, maka map B sama dengan get frekuensi dari char B, kemudian map B, char B, kemudian frekuensi. Oke, seperti ini. Jadi ini kita proses penghitungan frekuensi dulu. Kalau sudah, kita akan membandingkan jumlah frekuensinya. Sampai di sini kita bisa buat sampai sini juga. Bandingkan jumlah frekuensinya. Bandingkan karakter dan frekuensinya. Bandingkan karakter dan frekuensi di map A dan map B. Oke. Jadi kita sekarang bandingkan isinya. Misalnya kita ketemu dengan huruf A di map A berapa frekuensinya?
huruf A di map B berapa frekuensinya. Misalnya kita ketemu lagi huruf S di map A frekuensinya berapa, kemudian huruf S di map B frekuensinya berapa, seperti ini ya. Jadi ini tadi proses penghitungan frekuensinya. Sekarang kita bandingkan lagi, harus sama frekuensinya. Ketika kita menemukan frekuensi yang tidak sama, maka kita lakukan break dan kita return dia dengan nilai false. Oke, di sini kita bisa melakukan for each ini ya. For, kemudian kita buat elemen seperti ini. Java entry map, kita beri nama elemennya adalah map. Kita beri nama elemen A sama dengan bukan sama dengan dari map A. Jadi ini penggunaannya for each ya. Kemudian entry set dari map A. Oke. Buka kurung kerawal, enter. Kemudian kita buat di sini, kita panggil satu persatu karakternya char Ki ini sebenarnya. Ki dari map A sama dengan elemen A terus get Ki. Begitu juga value-nya, integer value A atau frekuensi value A sama dengan elemen A titik get value titik koma. Oke, kemudian saya mau periksa ini apakah KI ini ada di dalam map B. Jadi saya buat seperti ini, if jika dia ada di dalam map B, if kalau tidak ada langsung saya berikan dia return false ya. Jadi saya harus pastikan ada dulu. Jika tidak ada, jika map B tidak mengandung KI ini, jika dia tidak mengandung KI A, jadi kalau saya baca dari sini, jika map B mengandung KI A ya, tapi ada kata tanda serunya, ini berarti dia not-nya, ini negasinya. Berarti kalau saya baca semua menjadi jika map B tidak mengandung KI A. Jadi jika KI A ini tidak ada dalam map B, jadi ini tanda negasinya. Oke, saya buka kurung. Jika tidak ada, apa yang saya lakukan? Maka saya akan mengset ini, saya menentukan nilainya, set resultnya itu sama dengan false, artinya dia bukan anagram. Jadi kalau anagram dia harus selalu ada di K, yang ada di A harus ada juga di B. Kemudian saya break juga, resultnya saya beri nilai false dan dia kasih break. Kemudian else, jika dia ada, jika KA ada di KB, kita periksa lagi frekuensinya. Meskipun dia ada di A, KA ini ada di map B, tapi kalau frekuensinya tidak sama, maka dia juga saya beri nilai false resultnya ya. Lalu saya break. Nah, kalau ada maka saya periksa lagi. Jika frekuensinya, maka frekuensinya harus saya periksa ya. Kalau mau lihat frekuensi B, seperti ini, saya buat begini saja. Jika ada, saya kasih di sini saja, integer value B sama dengan map B titik get map B get K ya, map B get KA langsung value nih ya, map B get KA. Kemudian di sini saya periksa jika value A tidak sama dengan value B. Kalau tidak sama, maka saya kasih resultnya juga sama dengan false. Kemudian saya break seperti ini. Selesai. Kemudian jangan lupa di return resultnya. Kita return di sini return result seperti itu. Oke, coba kita submit dulu, kita run dulu ya. Coba kita run. Error, ini ada errornya. Error compiler type entry set online 43 dan 44.
Oh, di sini bukan map ya, map entry. Map.entry. Sorry, ada kelupaan. Elemennya itu disebut dengan entry. Map.entry. Kemudian di sini juga entry set. Coba kita run dulu. Nanti kita perbaiki lagi kalau masih ada yang error. Oke, ada error lagi. Solution error. Cannot find symbol element A. Get value. Get, oh ini F-nya nih. Elemen A get value di baris 45. Di baris 45 elemen A get value. Oh, ini hurufnya huruf besar ya. Get value seperti ini. Kita coba run kode dulu. Kita tidak pakai id. Jadi tidak pakai id jadi agak kesulitan ya. Oke, ini sudah benar. Kalau error-error sintaksis seperti itu biasanya kalau pakai id mudah. Dia sudah benar, coba kita submit code-nya. Jadi poin pentingnya di anagram ini adalah menguji kesamaan karakter yang ada. Jadi karakternya harus sama semua. Kemudian jumlahnya, jumlah kemunculannya. Misalnya A di sini muncul 3 kali di string pertama, di sini juga di string kedua muncul 3 kali. Huruf G-nya juga, karakter G-nya muncul 1 kali, di sini juga muncul 1 kali. Jadi dia memeriksa kesamaan karakter dan kesamaan frekuensi kemunculannya. Itu yang disebut dengan anagram. Baik, saya kira sudah berhasil. Saya perlihatkan lagi kodenya pelan-pelan. Jadi pertama ini kita berikan inisialisasi nilai variabel resultnya sama dengan true. Bisa teknik lain juga sih, bisa langsung di sini langsung return juga bisa ya. Tanpa ini juga bisa sebenarnya. Langsung kita beli di sini return. Tapi saya buat begini dulu, result. Kemudian di sini kita memeriksa kalau input parameternya A dan B-nya 0 atau dia kosong, maka langsung saya buat throw exception, saya sebut sebagai illegal argument exception. Kemudian berikutnya saya memeriksa lagi jika panjangnya tidak sama, jika A.length tidak sama dengan B.length, maka saya resultnya juga sama dengan false. Nah, berikutnya di sini saya baru melakukan pemeriksaan anagram. Semuanya pertama saya konversi menjadi lowercase semua saja, karena di sini dia ignore ini ya, ignore case insensitive, not be case sensitive ya. The conversion shouldn't be case sensitive. Perbandingannya tidak harus sama-sama huruf besar atau sama-sama huruf kecil. Kemudian saya buat Java util map di sini untuk map A dan map B. Jadi saya gunakan ini untuk menyimpan karakter-karakter di A beserta frekuensinya. Jadi dia berpasangan karakternya dan frekuensinya. Kalau di struktur map ini nama struktur data map namanya key dan value. Key-nya adalah karakternya, kemudian value adalah nilai frekuensinya. Kemudian di sini saya mulai menghitung frekuensi. Jadi di sini sebenarnya saya menghitung frekuensi. Hitung frekuensi. Jadi cara hitung frekuensinya bagaimana? Kalau saya menemukan karakter yang belum ada di map, maka saya tambahkan karakter baru tersebut. Ini, jika karakternya belum ada di map, maka saya masukkan dulu ke dalam map karakter barunya ya. Kalau sudah ada, maka saya jumlahkan saja frekuensinya. Saya increment frekuensinya supaya dia bertambah 1. Jadi pertama inisialnya 1 dulu. Jadi tiap saya ketemu huruf yang baru, saya catat dia sebagai key. Kemudian value-nya adalah frekuensinya adalah 1 ya, mula-mula. Nanti kalau saya ketemu lagi huruf yang sama, maka frekuensinya saya increment, saya plus, saya tambah 1. Nah, ini untuk karakter di string A. Untuk karakter di string B, saya buat juga mapnya, saya berikan nilai seperti ini. Kemudian saya melakukan penyisiran di map A ya. Jadi saya penyisirannya di map A. Semua elemen-elemen di map A saya periksa untuk saya bandingkan dengan elemen-elemen di map B. Jadi pertama saya tanyakan dulu, jika di map B itu ada karakter A. Kalau tidak ada, saya langsung resultnya sama dengan false, lalu break. Begitu. Kemudian saya periksa lagi, kalau ternyata ada karakternya, saya periksa lagi frekuensinya. Kalau frekuensinya sama, kalau frekuensinya tidak sama, saya kasih resultnya sama dengan false, lalu saya break. Oke. Sudah saya submit ya. Kita punya 10 poin. Oke, yang tadi saya sebutkan, selain menggunakan break ini kita bisa langsung pakai return saja ya. Di sini bisa langsung pakai return saja. Jadi ini kita tidak butuhkan lagi variabel ini. Kita bisa langsung return false. Kemudian di sini juga. Di sini kita bisa langsung return false. False. Kemudian di sini juga return false.
defaultnya dia return true ya. Defaultnya dia return true. Oke, coba kita run code dulu, apakah benar? Oh, tidak ada titik komanya. Di mana itu? Return false. Ini tidak ada titik komanya. Kita run lagi, run kode. Oke, benar dan sama. Kita coba submit lagi. Oke, sudah dapat, sudah benar semua. Baik, saya kira pembahasan kita untuk anagram saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.